Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jihan Kasrina dari kelas 6 akuntansi shift 2 malam. Nah, kali ini saya akan mereview kembali tentang uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda, estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel, teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel, lalu uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel, uji kelayakan model atau uji F, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Nah, sebelum mengolah datanya, kita menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya saya mau mereview ulang apa sih aplikasi SPSS itu? SPSS adalah kependekan dari Statistical Product and Service Solution, yang merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk analisis data statistik. SPSS banyak digunakan untuk keperluan riset pemasaran, perbaikan mutu, dan riset-riset yang berhubungan dengan sains lainnya. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam implementasinya untuk mengelola data-data statistik. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk komputer dengan sistem operasi Windows, Linux, juga Mac OS, dan dibangun dengan bahasa pemrograman Java. Karena dalam penggunaannya banyak berhubungan dengan data, aplikasi SPSS ini juga dilengkapi dengan sistem database dan juga dapat dihubungkan dengan aplikasi-aplikasi database lainnya, misalnya MySQL, Oracle, dan juga Microsoft Excel. Nah, apa aja sih fungsi aplikasi SPSS? Yang seperti yang udah saya jelasin sebelumnya, kegunaan aplikasi SPSS ini adalah untuk analisis data. Selain itu, SPSS juga dapat digunakan untuk pengolahan dan mendokumentasikan data, representasi data statistik, analisis statistik, survei, pembuatan data turunan, analisis data, data mining, melakukan riset pemasaran, dan lain sebagainya. SPSS juga memiliki kelebihan, yaitu mampu mengakses data dari berbagai macam format yang tersedia, seperti pada The Best, Lotus, text file, dan lain sebagainya. Sehingga data yang sudah ada dari berbagai format data dapat langsung digunakan untuk dianalisis. SPSS memberikan tampilan data yang lebih informatif, memberikan informasi yang lebih akurat, dan memberikan kode alasan jika terjadi missing data. Mudah digunakan, pengguna juga tidak perlu belajar bahasa pemrograman. Namun, dari kelebihan tersebut, SPSS ini juga memiliki kekurangan, yaitu meskipun tergolong program yang mudah digunakan, namun dapat menjalankan program ini, pengguna minimal harus mengetahui dasar ilmu statistik terlebih dulu. Berkembangnya versi terbaru dengan cepat dan tampilan secara fisik yang terkadang berbeda dengan versi yang lama membutuhkan adaptasi dengan pengguna untuk dapat menjalankan program ini. Dan jangan lupa pilih seri SPSS yang sesuai dengan spesifikasi komputer yang Anda gunakan. Lalu SPSS ini juga kurang relevan jika dihadapkan pada sebuah data time series. Aplikasi ini juga merupakan aplikasi berbayar, jadi kita harus mengeluarkan uang untuk membeli lisensi aplikasi ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan uji reliabilitas sangatlah penting pada saat melakukan sebuah pengujian atau pengukuran yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Dalam penelitian ilmiah, data dapat diperoleh dari berbagai macam metode, diantaranya adalah kuesioner. Pengguna kuesioner sebagai alat pengumpul data tentunya telah disertai dengan berbagai macam pertimbangan. Dan sebagai alat ukur dalam penelitian, kuesioner harus memenuhi kriteria tertentu, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih terpercaya, yaitu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Sifat valid dan reliable dapat diperlihatkan oleh tingginya validitas dan reliabilitas. Hasil ukur, suatu pengukuran, suatu instrumen ukur tidak valid dan reliable akan memberikan informasi yang tidak akurat mengenai keadaan subjek atau responden atau individu yang dikenai pengukuran atau tes tersebut.
Sehingga apabila informasi yang salah digunakan sebagai dasar pengambilan suatu kesimpulan dan keputusan, maka tentu saja kesimpulan dan keputusan tersebut akan menjadi tidak tepat. Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika alat ukur valid atau benar, maka hasil pengukuran pun pasti akan benar. Atau dengan kata lain, validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan memang telah mengukur apa yang ingin diukur. Nah, secara umum engineer merancang sendiri instrumen pengukuran berupa pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi responden. Item-item pertanyaan tersebut disusun berdasarkan kriteria-kriteria yang diambil dari teori, sehingga dapat dihasilkan instrumen yang benar dan rasional. Uji reliabilitas adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda dengan kuesioner yang sama. Reliabilitas suatu pengukuran juga menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan secara baik atau bebas dari error, sehingga memberikan jaminan bahwa data hasil pengukuran tersebut konsisten meskipun dalam waktu yang berbeda. Atau dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi. Nah, selanjutnya, uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Berdasarkan pengertian uji asumsi tersebut, maka mungkin akan muncul beberapa pertanyaan pada teman-teman sekalian, yaitu apa yang dimaksud dengan regresi linear OLS, apa yang dimaksud dengan uji asumsi klasik, apa aja sih jenis asumsi klasik pada regresi OLS. Nah, untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dan membahasnya secara tuntas. Mari kita mulai dengan pengertian regresi linear OLS. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan menggunakan perhitungan kuadrat terkecil atau yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan blue. Blue adalah singkatan dari Best Linear Unbiased Estimation. Selanjutnya, asumsi klasik. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Sebelum kita membahas lebih jauh apa aja asumsi klasik yang harus dipenuhi pada regresi linear OLS, lebih baik jika kita mengetahui bahwa regresi OLS ada dua macam, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana atau disebut dengan simple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan regresi linear berganda atau disebut juga dengan multiple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Arti kata beberapa maksudnya adalah dua variabel atau lebih. Dengan adanya dua jenis yang berbeda pada regresi linear, maka syarat atau asumsi klasik pada regresi linear juga ada dua macam. Pertama yaitu asumsi klasik pada regresi linear sederhana, yaitu data interval atau rasio, linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, autokorelasi. Ini hanya untuk data time series atau runtun waktu. Sedangkan untuk uji asumsi klasik pada regresi linear berganda, yaitu yang pertama ada data interval atau rasio, linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, multikolinearitas, dan autokorelasi. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa uji asumsi klasik data regresi linear sederhana dan berganda hampir sama. Letak perbedaannya hanya pada uji multikolinearitas
di mana syarat tersebut hanya untuk regresi linear berganda. Regresi linear sederhana digunakan apabila variabel dependen dipengaruhi hanya oleh satu variabel independen. Sedangkan regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, data interval atau data rasio ini tidak perlu diuji menggunakan perhitungan ataupun dengan aplikasi komputasi. Cukup data yang ada, yaitu tiap variabel terutama variabel dependen adalah berskala data interval atau data rasio. Nah, data interval adalah data yang termasuk dalam kelompok data kuantitatif, di mana berupa angka-angka yang di dalamnya dapat dilakukan operasi matematika serta urutan antara satu data dengan data lainnya, mempunyai rentang yang sama. Misalnya, nilai ujian di mana dikaitkan berurutan dengan rentang yang sama, yaitu setelah angka 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya. Serta dikatakan dapat dilakukan operasi matematika adalah misalkan angka 1 dapat dikalikan dengan angka 2 dan hasilnya adalah 2. Ciri khas penting lainnya adalah data interval tidak mempunyai angka 0 absolut dan 100 absolut secara bersamaan, atau dalam arti lain tidak bisa dipastikan persentase antara satu data dengan keseluruhan data. Maksudnya 0 absolut misalkan adalah nilai ujian. Untuk data rasio adalah data yang sebenarnya sama dengan data interval, namun bedanya adalah data rasio dapat dibuat persentase karena ada nilai 0 dan 100 absolut. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu misalnya nilai ujian yang mempunyai batasan nilai 0 sampai 100. Jika seorang siswa mendapatkan nilai 25, maka dapat diartikan nilai tersebut adalah 25% dari nilai maksimal 100. Nah, saat kita melakukan uji regresi linear atau uji person product moment, kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus menguji linearitas, sebab linearitas merupakan salah satu syarat atau asumsi yang harus dipenuhi. Linearitas adalah sifat hubungan yang linear antar variabel. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Selanjutnya ada estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Umumnya, pendugaan parameter dalam analisis regresi dengan data cross-section dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau disebut ordinary least square. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka, dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu, T sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dan jumlah N individu, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data tersebut balanced panel. Jika sebaliknya, maka disebut unbalanced panel. Sedangkan jika data yang lain, yaitu data time series dan data cross-section, pada data time series, satu atau lebih variabel akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data cross-section merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Persamaan regresi data panel ada dua macam, yaitu one-way model dan two-way model. Untuk one-way model adalah model satu arah karena hanya mempertimbangkan efek individu dalam model. Sedangkan two-way model adalah model yang mempertimbangkan efek dari waktu atau memasukkan variabel waktu. Metode regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat Bayes linear unbiased estimation atau BLUE jika semua asumsi Gauss-Markov terpenuhi, diantaranya adalah non-autocorrelation. Nah, non-autocorrelation inilah yang sulit terpenuhi
pada saat kita melakukan analisis pada data panel, sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat blue. Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model time series seperti fungsi transfer, maka ada informasi keragaman dari unit cross-section yang diabaikan dalam permodelan. Salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit cross-section. Keuntungan regresi data panel. Yang pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom atau derajat kebebasan, data memiliki variabilitas yang besar, dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Yang kedua, data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross-section atau data time series saja. Yang ketiga, data panel dapat memberikan penyelesaian yang baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross-section. Selanjutnya, teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu Common Effect Model atau Pooled Least Square atau PLS. Yang kedua ada Fixed Effect Model atau FEM, dan yang ketiga ada Random Effect Model atau RAM. Nah, yang pertama kita akan bahas untuk Common Effect Model. Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan data cross section. Pada model ini tidak diperlihatkan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Sedangkan untuk Fixed Effect Model atau FEM, model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intercept-nya. Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian, model estimasi ini juga disebut dengan teknik least square dummy variable atau LSDF. Nah, yang terakhir ada Random Effect Model atau RAM. Model ini akan mengestimasikan data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect yaitu menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan error component model atau ECM atau teknik generalist least square atau GLS. Nah, dalam penentuan metode estimasi regresi data panel ini terdapat beberapa pengujian yang dilakukan, yaitu yang pertama ada uji Chow, yang kedua ada uji Hausman, dan yang ketiga adalah uji Langrench multiplier. Nah, saya akan membahas dulu untuk uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk memilih model yang digunakan. Apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau CEM atau Fixed Effect Model atau FEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas atau probabilitas cross section F dan cross section chi-square. Selanjutnya ada uji Hausman. Uji Hausman ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau Fixed Effect Model. Pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas cross section random. Dan yang terakhir ada uji Langrench multiplier. Uji Langrench multiplier ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau Common Effect Model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas bersepangan. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS. Dalam teknik estimasinya,
Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square atau OLS adalah common effect model dan fixed effect model. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model atau fixed effect model. Selanjutnya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik, karena random effect model menggunakan pendekatan general least square atau GLS dalam teknik estimasinya. Uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel, hanya uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas yang diperlukan. Selanjutnya ada uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Selanjutnya, koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square, maka semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya ada uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, sekian penjelasan ringkasan dari pertemuan 8 hingga pertemuan 13 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.